Makasih ya. Warjo! Waduh, Warjo! kenapa tuh Pak Tibe? Lu guna-guna gue? Hah? Guna-guna? Sembarang ngomong, Pak. Warjo? Wah, gak nyangka ya. Ngaku lu. Fitnah, Udah, Pak. ngaku aja lu. Bukan, sabar Pak, fitnah. Jangan fitnah sembarangan dong. Ada apa ini? Sesama tetangga kok pada berantem? Warjo guna-guna suami saya, Dok. Dok, bohong dok. Tenang. Pak Tibe kenapa curiga dengan Mas Warjo ini? Kalau Pak Tibe diguna-guna. Saya kan sering minum kopi di warung ini, dokter. Lalu? Terus saya batuk-batuk. Iya, Dok. Sering sesak napas, badannya demam, panas dingin, dan kalau malam keringetan, Dok. Ya tenang. Tenang Ibu ya. Nah, Pak Tibe, kalau saya boleh tahu, Pak Tibe ini udah berapa lama ya batuk-batuknya? Ya kira-kira 3 mingguan lah, dok. 3 minggu? Iya. Batuknya berdahak? Iya. Campur darah? Kok dokter tahu? Apa? Berdarah? Berbahaya dong. Itu bener-bener diguna-guna itu. Tenang. Pak Tibe, kalau saya lihat dari gejalanya sih sepertinya penyakit TB itu. TB? Iya, tuberkulosis. Waduh, bisa menular tuh. Iya betul itu menular tuh. Wah, gawat. Pak Tibe, sebaiknya Pak Tibe ini cek dahak di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ya Allah, kenapa kita kena terima kutukan ini, deh? Nggak mungkin saya kena TB. Tenang Ibu, tenang Bapak. Penyakit TB ini bukan aib maupun kutukan. Jadi Ibu Bapak nggak perlu takut maupun malu. Karena penyakit TB ini bisa disembuhin kok. Tapi gimana suami saya bisa kena penyakit TB, Dok? Ya gimana bisa begitu, dok? Semua orang bisa tertular penyakit ini baik dari si penderita langsung maupun dari lingkungan yang kurang sehat. Seperti Bapak Tibe ini. Bapak Tibe adalah salah satu dari jutaan penderita penyakit TB di Indonesia. Bahkan penyakit TB saat ini merupakan penyebab kematian nomor 3 di dunia setelah penyakit jantung dan saluran pernapasan. Bakteri tuberkulosis tumbuh subur di lingkungan dengan kelembapan yang tinggi. Oh gitu ya, dok. Silakan, dok. Ini rumah saya. Pak Tibe, kuman TB bahkan bisa bertahan hidup di ruangan yang sejuk, lembab, dan gelap tanpa sinar matahari. Oh gitu ya. Iya, Bapak. Bapak, Ibu, rumah yang sehat itu harus mendapatkan paparan cahaya matahari langsung yang cukup. Karena sinar matahari dapat membunuh kuman TB dan mengurangi kelembapan ruangan. Maaf Bapak Ibu, boleh saya lihat ke dalam? Silakan, dok. Nah Bapak Ibu, ventilasi seperti ini kurang baik. Nanti kalau dengan ventilasi seperti ini, aliran udara tidak begitu lancar. Nanti penyakit TB-nya bisa makin parah. Jadi ruangan seperti ini kurang memenuhi kesehatan, Dok? Kurang sekali Ibu. Rumah juga harus memiliki ventilasi yang baik agar udara dapat mengalir lancar melalui ventilasi dan membebaskan udara ruangan dari bakteri TB, sekaligus mengurangi kelembapan ruangan. Sebaliknya, ventilasi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan mengakibatkan udara tidak lancar, sehingga kuman TB yang ada dalam rumah tidak bisa keluar dan sangat berbahaya apabila terhisap ke saluran pernapasan. TB cara penularannya bagaimana, Dok? Melalui percikan dahak saat si penderita TB positif bersin atau batuk. Sekali batuk, si penderita TB tersebut memercikkan sekitar 3.000 kuman dalam percikan dahak.
semua bisa terinfeksi bila percikan dahak tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan kita. Di dalam ruangan yang lembab dan gelap, percikan dahak yang mengandung kuman TB dapat bertahan selama berjam-jam. Kalau ventilasinya sudah benar dan sinar mataharinya sudah masuk rumah, kuman TB-nya bisa cepat mati ya dok? Betul Ibu. Seorang penderita sangat potensial menularkan TB kepada orang-orang di lingkungan rumahnya. Umumnya penderita TB mengalami demam pada malam hari, disertai keringat dingin meski tanpa kegiatan. Kemudian demamnya terkadang hilang. Gejala lain adalah dada nyeri, rasa tidak enak badan, lemah dan lesu, nafsu makan berkurang, badan semakin kurus, pusing serta mudah lelah. Gejala-gejala ini dijumpai juga pada penyakit paru selain tuberkulosis. Karena itu, setiap orang yang datang ke puskesmas atau rumah sakit dengan gejala tersebut perlu pemeriksaan dahak mikroskopis. Pengobatan TB melalui fasilitas layanan kesehatan, baik pemerintah maupun praktek swasta, harus melakukan strategi DOTS. Karena DOTS telah terbukti paling efektif menanggulangi TB. Saat ini program penanggulangan TB dengan strategi DOTS telah menjangkau hampir ke seluruh puskesmas. Saya sakit apa ya dok? Kalau dilihat dari gejalanya, sepertinya kena penyakit TB, Pak. Dan Bapak harus diperiksa dahaknya. Saya harus periksa dahak. Iya, Pak. Biar diagnosis TB-nya akurat. Dan juga pengobatannya tepat. Diagnosis TB paru ditegakkan ketika kuman TB ditemukan melalui pemeriksaan dahak mikroskopis. Pemeriksaan lain seperti fototorak dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis, sepanjang sesuai dengan indikasinya. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan fototorak saja. Fototorak tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis. Ini Ibu Bapak. Nanti hasil langsung bawa ke sini ya. Pemeriksaan dahak untuk mendiagnosis TB dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak. Dahak dikumpulkan dalam 2 hari kunjungan berurutan. Sewaktu, pagi, sewaktu. Dahak sewaktu pertama diambil saat kunjungan pertama ke puskesmas atau rumah sakit. Saat pulang, bawa pot dahak kosong untuk menampung dahak pagi di hari kedua. Bawa pot dahak di hari kedua dan serahkan langsung pada petugas kesehatan. Pengambilan dahak sewaktu kedua dilakukan pada hari kedua saat menyerahkan dahak pagi. Ini dahak yang tadi pagi, Bu ya? Iya dok. Iya dok. Betul, Pak ya? Bener. Tujuan pengobatan TB ini untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah agar tidak kambuh, memutuskan rantai penularan, juga mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti TB. Ingat, ada beberapa hal prinsip yang harus dilakukan dalam pengobatan TB. Obat anti TB harus diberikan pada pasien TB dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis yang tepat, sesuai dengan kategori pengobatan selama 6-8 bulan. Jangan menggunakan obat tunggal atau monoterapi. Obat kombinasi dosis tetap ini sangat dianjurkan dan lebih menguntungkan. Dan untuk menjamin kepatuhan pasien untuk menelan obat, harus diawasi langsung oleh pengawas penelan obat. Begitu dok.
Nah, pemerintah sekarang menyediakan obat anti tuberkulosis secara gratis. Gratis, Dok. Iya, gratis. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Paduan obat disediakan dalam bentuk paket, sehingga pemberian obat jadi lebih mudah. Persediaan obat dipastikan cukup, dan kontinu minum obat terjamin sampai selesai. Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap. Tahap awal, obat diminum setiap hari selama 2-3 bulan. Tahap lanjutan, obat diminum seminggu 3 kali selama 4 bulan. Lu nunggu gorengan. Ah, kebetulan nih ya. Hangat nih, hangat. Masih hangat nih, makan nih. Bang manis bilang aja. Warjo! Warjo! Apa meneh toh Pak Tibe? Kenapa ya? Bukan saya yang guna-guna Pak, lawang saya cuma dagang doang kok Pak. Pak, Jo! TB gue sembuh, Jo! Sembuh! sembuh Pak Tibe. Sembuh. Bener Pak. Sembuh.